Pernahkah Anda membayangkan seorang koruptor tetap bisa tersenyum lebar dan hidup mewah setelah keluar dari penjara hanya karena harta hasil curiannya tersimpan rapi tanpa bisa disentuh hukum? Di banyak negara maju, celah gila ini sudah ditutup rapat lewat senjata bernama Undang-Undang Perampasan Aset yang bisa memiskinkan penjahat seketika tanpa perlu menunggu proses pidana yang berbelit-belit. Namun di Indonesia, aturan mematikan yang paling ditakuti para pencuri uang rakyat ini justru terus mengendap dan sengaja dibiarkan berdebu di meja DPR. Bayangkan betapa tidak adilnya ketika rakyat kecil diperas pajak, sementara triliunan rupiah uang negara yang diboyong kabur koruptor ke luar negeri tidak bisa ditarik pulang hanya karena pelakunya kabur atau meninggal dunia. Dunia sudah membuktikan bahwa memenjarakan badan tidak pernah cukup, sebab cara paling ampuh merusak kejahatan adalah dengan memutus habis aliran uangnya. Lantas, kenapa Indonesia seperti enggan menggunakan senjata pamungkas ini, dan siapa sebenarnya yang paling ketakutan jika undang-undang ini resmi disahkan? Banyak negara maju sudah lama paham satu hal, memenjarakan koruptor dan penjahat keuangan itu tidak pernah cukup untuk memberikan efek jerah. Saat keluar penjara, para penjahat ini seringkali masih bisa menikmati sisa harta curian yang tersimpan aman. Itu sebabnya strategi hukum dunia mulai bergeser dari sekadar hukuman badan menuju pembekuan dan perampasan harta secara langsung melalui mekanisme non-conviction based asset forfeiture. Ini adalah mekanisme hukum untuk merampas atau menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana oleh negara tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Negara-negara luar kini tidak perlu menunggu vonis penjara untuk menyita aset hasil kejahatan. Melalui mekanisme perampasan aset perdata atau civil forfeiture, mereka memisahkan jalur sidang untuk orang dan jalur sidang untuk barang. Jika ada barang atau uang yang terindikasi hasil kejahatan, hukum langsung mengincar benda tersebut secara in rem. Langkah ini membuat penyelamatan uang negara berjalan cepat tanpa terjebak proses pidana yang berbelit-belit. Logika aturan ini sebenarnya sangat sederhana dan rasional. Hukum internasional menegaskan bahwa barang hasil kejahatan adalah barang haram sejak awal. Hak milik atas barang itu otomatis gugur demi hukum karena diperoleh dengan cara yang melanggar hukum. Negara cukup membuktikan status barang tersebut tanpa perlu berdebat panjang soal tingkat kesalahan si pemilik. Pendekatan baru ini terbukti ampuh membongkar kejahatan ekonomi kelas atas. Di Amerika Serikat, instrumen civil asset forfeiture memberi taring bagi penegak hukum seperti Federal Bureau of Investigation untuk langsung menyita properti mewah dan rekening bank. Gugatan diajukan langsung kepada aset fisik yang diduga terlibat kejahatan, tanpa terhambat oleh proses peradilan pidana yang berlarut-larut. Sistem hukum Amerika Serikat menganggap aset itu sendiri sebagai pihak tergugat untuk mempermudah eksekusi. Inggris juga menerapkan mekanisme yang sangat agresif melalui Proceeds of Crime Act 2002 yang diperkuat instrumen Unexplained Wealth Orders. Aturan ini memberi wewenang penuh kepada pengadilan untuk memanggil para pejabat atau pengusaha yang memiliki kekayaan fantastis di Inggris. Jika seorang pejabat berpenghasilan biasa tiba-tiba membeli rumah puluhan juta pound sterling, dia wajib membuktikan asal-usul uangnya. Jika gagal membuktikannya, properti tersebut langsung disita negara tanpa perlu membuktikan kejahatan asalnya. Pengalaman benua Eropa juga menunjukkan ketegasan yang serupa, terutama di Italia melalui aturan misure di prevenzione. Negara yang bertahun-tahun bertarung melawan jaringan mafia ini menyadari bahwa memenjarakan gembong mafia tidak akan menghentikan kejahatan mereka. Melalui hukum ini, pengadilan bisa merampas seluruh kekayaan keluarga dan kroni mafia walau sang gembong melarikan diri atau belum divonis bersalah. Langkah radikal ini terbukti efektif menghancurkan fondasi ekonomi organisasi kejahatan hingga ke akar-akarnya. Di kawasan Asia, Thailand tidak kalah gertak dalam memburu harta hasil kejahatan melalui Undang-Undang Anti-Money Laundering. Pemerintah Thailand membentuk komite khusus yang fokus melacak lonjakan kekayaan tak wajar milik pejabat publik dan jaringan kriminal. Jika ada aset yang dicurigai berasal dari korupsi atau narkotika, persidangan perdata diselenggarakan terpisah untuk mengeksekusi penyitaan tersebut.
Thailand membuktikan bahwa negara di Asia pun bisa menjalankan mekanisme ini dengan sangat disiplin. Filipina juga mengadopsi skema serupa melalui aturan Republic Act No. 9160 yang dilengkapi aturan civil forfeiture. Penegak hukum Filipina dapat membekukan dan merampas aset hasil korupsi politik serta kejahatan terorganisir secara langsung melalui pengadilan perdata. Mekanisme ini membendung taktik klasik para politisi korup yang kerap mengulur waktu persidangan hingga kasusnya kedaluarsa. Begitu kekayaan ilegal itu terdeteksi, negara langsung mengambil alih tanpa memberikan celah untuk dipindah tangankan. Celah hukum yang biasa dipakai koruptor untuk melarikan diri atau mengulur waktu otomatis tertutup rapat. Dalam cara lama, jika tersangka meninggal dunia atau buron, proses pidana gugur dan harta curian aman di tangan ahli waris. Lewat sistem perampasan perdata ini, pelakunya mau kabur atau meninggal dunia, hartanya tetap bisa digugat dan disita oleh negara. Aturan ini memastikan kematian pelaku tidak membuat harta hasil kejahatan berubah menjadi bersih. Sistem yang diterapkan negara-negara ini memiliki satu kunci utama, yaitu pergeseran beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Pemilik barang tidak lagi bisa cuma diam dan menuntut polisi membuktikan kesalahannya. Sebaliknya, merekalah yang harus bekerja keras menunjukkan bukti transfer, slip gaji, atau transaksi bisnis yang sah atas kekayaan tersebut. Jika mereka hanya bisa bungkam atau memberikan alasan yang tidak masuk akal, hakim tanpa ragu akan memutuskan perampasan. Kelebihan utama dari sistem global ini adalah kemampuannya menembus benteng pencucian uang lintas negara yang sangat rumit. Para pelaku kejahatan modern kerap menyembunyikan uang hasil curian di tax haven atau mengalihkannya dalam bentuk kripto dan perusahaan cangkang. Penegak hukum internasional yang dibekali undang-undang ini dapat meminta bantuan antar negara untuk membekukan rekening tersebut secara seketika. Harta hasil kejahatan yang disembunyikan di ujung dunia sekalipun tetap bisa ditarik pulang ke negara asal. Aturan perampasan aset ini kini sudah jadi standar internasional yang tertuang dalam United Nations Convention Against Corruption tahun 2003. Prinsip utamanya tegas, kejahatan tidak boleh menghasilkan uang atau keuntungan finansial sepeser pun. Ketika hasil curiannya disedot habis oleh negara, motivasi orang untuk melakukan korupsi akan turun drastis. Dunia sudah membuktikan bahwa senjata ini sangat ampuh untuk memiskinkan penjahat hingga ke akar-akarnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini berbanding terbalik dengan kemajuan yang dicapai negara-negara lain. Sistem hukum pidana kita masih menganut pola konvensional yang berfokus penuh pada pemidanaan badan sang pelaku. Sebelum hakim mengetukkan palu vonis bersalah yang berkekuatan hukum tetap, penegak hukum hampir tidak punya taring untuk menyita harta hasil kejahatan secara permanen. Akibatnya, proses penyelamatan keuangan negara selalu berjalan lambat dan seringkali berakhir dengan hasil yang sangat minim. Celah hukum yang terlampau longgar ini dimanfaatkan secara cerdik oleh para koruptor dan penjahat keuangan. Mereka sadar betul bahwa selama proses persidangan pidana belum selesai, aset-aset hasil kejahatan mereka masih berada di zona aman. Para pelaku memiliki banyak waktu untuk memindahkan dana, mengubah nama kepemilikan aset, hingga melarikannya ke luar negeri. Ketika vonis pidana akhirnya jatuh bertahun-tahun kemudian, harta yang hendak disita negara biasanya sudah habis menguap tak berbekas. Kasus-kasus korupsi besar di tanah air menjadi bukti nyata betapa tidak berdayanya sistem hukum lama kita. Begitu seorang tersangka melarikan diri ke luar negeri atau buron, seluruh proses persidangan otomatis terhambat atau berjalan sangat rumit. Selama keberadaan pelaku tidak diketahui, negara tidak bisa mengeksekusi aset-aset mewah yang jelas-jelas dibeli menggunakan uang rakyat. Penjahatnya bisa hidup nyaman di negara asing, sementara uang hasil curiannya tetap aman menikmati perlindungan hukum. Kondisi yang tak kalah tragis terjadi ketika seorang terdakwa korupsi meninggal dunia di tengah proses hukum. Dalam aturan hukum pidana kita, meninggalnya tersangka atau terdakwa membuat tuntutan pidana gugur demi hukum. Meskipun jejak uang haram dan aset mewahnya terlihat sangat jelas, negara tidak bisa serta-merta mengambil alih kekayaan tersebut lewat jalur pidana. Harta hasil kejahatan itu akhirnya jatuh ke tangan ahli waris, membuat keluarga pelaku tetap hidup bergelimang harta dari hasil korupsi. Metode pencucian uang yang digunakan para pelaku kejahatan di Indonesia juga semakin canggih dan kompleks. Mereka menyembunyikan kekayaan dengan membeli properti atas nama kerabat, membuat perusahaan cangkang, hingga mengalihkannya ke aset kripto.
Penegak hukum kita seringkali kesulitan membuktikan hubungan langsung antara tindak pidana asal dengan aset yang sudah tersamar tersebut. Tanpa instrumen hukum yang memadai, barang-barang mewah hasil kejahatan itu tetap tersentuh hukum dan tidak bisa dikembalikan ke kas negara. Pemerintah sebenarnya pernah mencoba menggunakan jalur gugatan perdata biasa untuk merebut kembali harta negara yang dicuri. Namun jalur perdata konvensional memerlukan waktu yang sangat lama, biaya yang tidak sedikit, serta beban pembuktian yang terlampau berat di pihak negara. Jaksa pengacara negara harus bekerja ekstra keras membuktikan setiap detail transaksi di tengah perlawanan hukum yang sengit dari kuasa hukum pelaku. Pada akhirnya, nilai aset yang berhasil diselamatkan seringkali tidak sebanding dengan energi dan biaya operasional yang dikeluarkan. Dampak dari lemahnya sistem perampasan aset ini sangat memukul keuangan negara dan masyarakat luas. Kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi yang mencapai triliunan rupiah tiap tahunnya hanya bisa dipulihkan sebagian kecil saja. Pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan hakim seringkali tidak dibayar oleh terpidana yang memilih menjalani hukuman kurungan tambahan. Negara akhirnya menanggung kerugian ganda, yaitu kehilangan uang rakyat dan harus membiayai hidup koruptor selama di dalam penjara. Ketimpangan ini menciptakan rasa keadilan yang terluka di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Publik melihat para pelaku kejahatan keuangan hanya menjalani hukuman penjara beberapa tahun, lalu keluar dan kembali menikmati kekayaannya. Penjara tidak lagi memberikan efek jera yang menakutkan bagi para calon koruptor selama hasil kejahatan mereka tetap utuh. Selama hukum belum bisa memiskinkan pelaku hingga ke akar-akarnya, motivasi untuk melakukan kejahatan keuangan akan tetap tinggi. Laporan dari berbagai lembaga pengawas keuangan menunjukkan triliunan rupiah dana ilegal asal Indonesia masih mengendap di luar negeri. Negara-negara suaka pajak menjadi tempat persembunyian favorit bagi para penjahat keuangan untuk mengamankan kekayaan mereka. Tanpa adanya undang-undang yang diakui secara internasional untuk merampas aset secara perdata, kerjasama antar negara untuk menarik aset tersebut selalu menemui jalan buntu. Pemerintah Indonesia seolah bertarung dengan tangan terikat dalam merebut kembali hak-hak keuangan rakyatnya. Realita pahit ini memperlihatkan betapa mendesaknya pembaharuan hukum dalam sistem peradilan pidana kita. Indonesia tidak bisa terus-menerus mengandalkan pasal-pasal jadul untuk melawan kejahatan keuangan modern yang bergerak sangat cepat. Tanpa adanya terobosan hukum yang radikal, upaya pemberantasan korupsi hanya akan menjadi slogan tanpa hasil yang maksimal. Negara akan terus kehilangan kekayaannya, sementara para penikmat uang haram tetap tersenyum lebar di atas penderitaan rakyat. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana sebenarnya bukan barang baru dalam perpolitikan Indonesia. Naskah akademik dan draft aturannya sudah digodok oleh para ahli hukum sejak lebih dari 1 dekade lalu. Pemerintah bahkan sudah berulang kali memasukkan draft ini ke dalam program legislasi nasional prioritas di parlemen. Namun sampai detik ini, pembahasan aturan penting tersebut selalu berjalan di tempat dan tidak pernah mencapai pengesahan. Hambatan utama yang mengganjal pengesahan undang-undang ini bukanlah masalah teknis atau rumitnya penyusunan draft hukum. Aktor kunci yang memegang kendali pembentukan undang-undang terkesan enggan memberikan lampu hijau secara penuh. Pembahasan di tingkat DPR selalu diwarnai dengan perdebatan yang berlarut-larut tanpa keputusan yang jelas. Tampak ada ketakutan kolektif dari para elit politik terhadap dampak besar yang bisa ditimbulkan oleh lahirnya aturan ini. Ketakutan terbesar para pembuat kebijakan terletak pada mekanisme pembuktian terbalik dan unexplained wealth. Jika undang-undang ini resmi berlaku, setiap pejabat atau politisi wajib menjelaskan asal-usul kekayaan mereka yang melonjak tak wajar. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik laporan harta kekayaan yang formalitas atau menyembunyikan aset atas nama orang lain. Ketika gagal membuktikan sumber uangnya secara legal, negara berhak menyita seluruh harta tersebut tanpa ampun. Selain itu, timbul kekhawatiran bahwa undang-undang ini dapat dijadikan alat politik untuk menjatuhkan lawan kekuasaan. Kekhawatiran ini muncul akibat masih rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap independensi aparat penegak hukum di tanah air. Banyak pihak khawatir kewenangan besar perampasan aset perdata dapat disalahgunakan secara sewenang-wenang tanpa pengawasan yang ketat. Alasan inilah yang sering dipakai para politisi untuk memperlambat dan mengulur-ulur proses pengesahannya. Dampak dari penundaan yang terus berulang ini sangat merugikan posisi Indonesia di mata hukum internasional.
Negara kita dinilai lambat dalam menjalankan komitmen pemberantasan korupsi global yang diamanatkan oleh PBB. Padahal, tanpa undang-undang ini, kerja sama pemulihan aset lintas negara akan selalu terbentur oleh perbedaan sistem hukum. Indonesia terus kehilangan momentum emas untuk merebut kembali triliunan aset negara yang kabur ke luar negeri. Di sisi lain, tekanan dan desakan dari masyarakat luas agar aturan ini segera disahkan semakin hari semakin kuat. Masyarakat sudah jenuh melihat para koruptor tetap hidup mewah meski sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Publik paham betul bahwa memiskinkan koruptor adalah satu-satunya cara paling ampuh untuk memberikan efek jera yang sesungguhnya. Gelombang tuntutan rakyat agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan rancangan undang-undang ini terus bergulir di berbagai daerah. Pemerintah sendiri berulang kali menyatakan komitmennya untuk mendorong DPR mempercepat pembahasan aturan ini. Namun dalam sistem ketatanegaraan kita, Presiden tidak bisa bekerja sendiri tanpa persetujuan dari parlemen. Tanpa adanya kesepakatan politik yang utuh antara eksekutif dan legislatif, draft aturan ini hanya akan menjadi tumpukan kertas di meja rapat. Butuh keberanian politik yang luar biasa besar untuk mau menembus benteng kepentingan di Senayan. Ketegasan politik dari para pemimpin bangsa menjadi kunci tunggal untuk memutus benang kusut yang melilit aturan ini. Para elit politik harus berani mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok demi menyelamatkan keuangan negara. Mereka harus membuktikan kepada publik bahwa lembaga perwakilan rakyat benar-benar berpihak pada agenda pemberantasan korupsi. Tanpa adanya niat baik dan kemauan politik yang tulus, RUU perampasan aset hanya akan terus menjadi janji manis belaka. Jika Indonesia terus menunda lahirnya undang-undang ini, masa depan penegakan hukum kita akan semakin tertinggal jauh. Para penjahat keuangan akan semakin canggih dalam menyembunyikan dan melarikan uang hasil kejahatan mereka. Negara akan terus menanggung kerugian finansial yang sangat besar akibat kegagalan merebut kembali aset-aset yang dicuri. Pemberantasan korupsi di tanah air akhirnya hanya menjadi ritual hukum yang tumpul dan tidak berdaya. Kini, bola liar pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset sepenuhnya berada di tangan para wakil rakyat dan pemerintah. Merekalah yang memegang kunci apakah Indonesia mau melangkah maju menjadi negara yang bersih dan tegas terhadap koruptor. Seluruh rakyat Indonesia akan terus mengawal dan menagih komitmen tersebut hingga undang-undang ini benar-benar disahkan. Jangan sampai aturan yang paling ditakuti oleh para koruptor ini sengaja dimatikan sebelum sempat dilahirkan.